Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2B, perkenalkan nama saya Mazaya Gaisani Syauki dengan NIM C24151047. Perkenalkan, saya Andini Fazriati dengan NIM C2415201027. Perkenalkan, saya Agniana Nusaida Santosa dengan NIM C2415201035. Kami di sini akan mempersembahkan tentang edukasi komunikasi efektif dan konseling dalam praktik klinik kebidanan. Selamat menyaksikan. Sebelum mulai roleplaynya, kita dengerin dulu sedikit materi yuk teman-teman. Komunikasi dalam kebidanan. Komunikasi adalah proses bertukar pesan antara bidan dan klien untuk mencapai pemahaman yang sama. Dalam kebidanan, komunikasi bertujuan membangun kepercayaan, memberikan edukasi yang tepat, dan membantu klien untuk mengambil keputusan. Komunikasi yang baik menjadi dasar profesionalisme dan meningkatkan kualitas serta keamanan asuhan. Komunikasi persuasif dan argumentasi. Komunikasi persuasif digunakan untuk memengaruhi perilaku klien secara positif tanpa paksaan. Teknik yang digunakan meliputi penggunaan bahasa empatik, alasan logis, penjelasan berdasarkan bukti ilmiah, serta menjaga bahasa tubuh agar tetap hangat. Argumentasi berfungsi memperkuat pesan dengan penjelasan manfaat, resiko, dan fakta ilmiah. Contoh penerapannya adalah meyakinkan ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet tambah darah secara teratur. Komunikasi interprofesional. Komunikasi ini dilakukan antar tenaga kesehatan untuk menciptakan kolaborasi yang aman dan terpadu. Prinsip yang dipegang adalah saling menghargai peran, komunikasi terbuka, serta fokus pada keselamatan pasien. Kerangka SBAR digunakan untuk menyampaikan informasi secara sistematis, meliputi situation, background, assessment, dan recommendation. Tantangan komunikasi dalam menghadapi isu dan hoaks. Tantangan yang sering muncul adalah maraknya hoaks kesehatan, perbedaan persepsi masyarakat, isu sensitif, dan krisis kepercayaan. Strategi mengatasinya adalah menggunakan sumber kredibel, menyampaikan data dengan empati, memahami latar belakang budaya klien, menjaga keseragaman pesan, dan segera melakukan klarifikasi terhadap misinformasi. Konseling dalam asuhan kebidanan. Konseling merupakan proses interaktif untuk membantu klien memahami masalah dan membuat keputusan secara mandiri. Asas yang digunakan meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, empati, dan sikap tanpa penghakiman. Proses konseling mencakup membangun hubungan percaya, mendengarkan aktif, mengidentifikasi masalah, membantu memilih solusi, dan menindaklanjuti hasil konseling. Keterampilan observasi dan pengambilan keputusan. Observasi dilakukan melalui pengamatan komunikasi verbal seperti nada bicara dan pilihan kata, serta nonverbal seperti ekspresi wajah, gestur, dan postur. Observasi dapat membantu memahami emosi klien dan memperkuat pendekatan komunikasi. Dalam membantu klien untuk mengambil keputusan, bidan memberikan informasi yang jelas, menjelaskan manfaat dan resiko setiap pilihan, tidak memaksa kehendak, serta membimbing klien untuk menyusun rencana tindak lanjut. Kepercayaan diri, dukungan, dan hubungan terapeutik. Kepercayaan diri klien dapat ditingkatkan dengan menghargai kekuatan klien, memberikan pujian, menggunakan afirmasi positif, dan memberikan tugas sederhana yang dapat diselesaikan. Dukungan emosional diberikan melalui empati, validasi perasaan, motivasi, dan menciptakan suasana aman dengan melibatkan keluarga. Hubungan terapeutik dibangun melalui empati dan kejujuran, penerimaan klien, menjaga kerahasiaan, dan batas profesional.
Tahapannya mencakup orientasi, fase kerja, dan terminasi. Selamat pagi Bu Rina, Bu Mira, silakan duduk Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah baik Ibu. Dari catatan saya, kondisi Bu Rina sebetulnya baik. Hanya saja saya lihat Ibu belum rutin meminum TTD-nya ya Bu. Saya ingin tahu dulu apa yang Ibu rasakan. Maaf Bu, setiap saya minum TTD itu rasanya mualnya makin parah. Jadi saya takut untuk mengambilnya lagi. Terima kasih Ibu sudah jujur. Saya lihat Ibu memang tampak kurang nyaman. Tapi itu hal yang wajar Ibu. Jadi Ibu hamil yang lain juga merasakannya. Jadi Ibu jangan merasa sendirian. Iya, saya juga dulu seperti itu. Tapi saat itu saya selalu rutin minum air kunyit karena saya pikir itu lebih alami. Apa mungkin TTD ini itu tidak cocok Bu? Kunyit memang baik untuk pencernaan Bu Mira. Hanya saja TTD mengandung zat besi yang khusus untuk mencegah anemia. Jika anemia dibiarkan, maka resiko pendarahan saat melahirkan jadi lebih tinggi. Jadi, meminum TTD tetap penting ya Ibu, tapi cara meminumnya disesuaikan aja agar lebih nyaman. Sebelumnya, saya ingin tahu dulu kebiasaan Ibu. Biasanya Ibu kalau minum TTD itu kapan ya Bu? Biasanya saya minum sebelum sarapan Bu. Tapi kalau mau ada muncul, saya minumnya bisa sambil tiduran. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Minum sambil tiduran memang bisa membuat mual semakin parah Ibu. Kita cari solusi yang cocok untuk Ibu ya. Yang pertama, Ibu bisa minum TTD sebelum tidur. Karena pada malam hari mual biasanya lebih ringan. Jadi tubuh lebih nyaman untuk menerima TTD. Atau Ibu juga bisa kombinasikan dengan vitamin C. Seperti jus jambu atau jeruk. Ini bisa mempercepat penyerapan zat besi. Oh begitu Bu Bidan. Baik, kalau seperti itu saya nanti akan bantu buat jus jambu setiap malam. Betul sekali Bu Mira, dukungan Ibu sangat membantu. Peran keluarga itu penting untuk membantu keberhasilan asahan. Dari solusi yang tadi, kira-kira Ibu Rina ingin mencoba yang mana dulu? Mungkin saya mau coba minum sebelum tidur Bu. Sepertinya itu yang paling memungkinkan. Dan saya bisa minum sambil duduk biar tidak tambah mual. Nanti saya bantu ingetin dia ya Ibu Bidan. Bagus sekali Bu Rina, Bu Mira, ini keputusan yang tepat. Saya senang melihat Ibu punya rencana yang jelas. Kalau nanti masih ada kendala, kita cari solusi lagi ya Ibu. Ya, baik Bu, terima kasih banyak. Saya kali ini menjadi lebih tenang. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Mungkin sudah cukup Bu untuk kali ini. Baik Ibu, semoga metode yang kali ini cocok ya Ibu dan bisa mengurangi mual Ibu. Ya baik Bu, terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu. End of flashback.